Oke, selamat malam. Halo Smart Listener, kembali lagi di Finansial Peka. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin masih asing, tapi penting, yaitu reasuransi. Nah, di sini sudah hadir dua narasumber keren kita, yaitu Kak Nur Fitri dan juga Kak Lola. Halo, Winda, senang bisa berbagi. Halo. Halo. Halo, jadi di sini Kak Fitri mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan yang mendasar. Nah, apa sih itu reasuransi? Apakah dia sama dengan asuransi? Oke, jadi secara konsep, reasuransi itu mirip asuransi, hanya saja ini adalah asuransinya perusahaan asuransi. Ini adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain yang kita sebut reasu, reasuradur, reasurader. Tujuannya agar beban resiko finansial perusahaan asuransi terminimalisir. Nah, menarik ya. Jadi perusahaan asuransi ini juga butuh proteksi ya. Nah, lalu untuk Kalola, kenapa sih perusahaan asuransi harus sampai mengalihkan atau butuh untuk mengalihkan risiko ini? Nah, apa untungnya itu bagi mereka? Tentu Kak, di sini ada beberapa alasan utamanya, yaitu pertama untuk mengalihkan risiko klaim yang besar. Misalnya, ketika nilai uang pertanggungan jauh lebih besar dari premi yang mereka kelola. Kedua, resuransi membantu mengelola kas perusahaan jadi lebih longgar. Dengan mengalihkan risiko, kas cadangan klaim bisa lebih besar kuotanya untuk menerbitkan produk asuransi baru, begitu Kak. Betul. Selain itu, reasuransi juga berfungsi untuk memperbesar kapasitas perusahaan asuransi, menerima pertanggungan yang tinggi atau melindungi dari kerugian finansial yang luar biasa dan menyebarkan resiko atau spread of risks. Jadi poin-poinnya ini sangat jelas ya. Nah, sekarang ke cara kerjanya. Jadi jika ada klaim besar dari nasabah, bagaimana reasuransi ini bekerja? Apakah nasabah akan tahu? Nasabah itu tidak perlu tahu, Kak Winda. Hubungan resuransi itu kan bisnis to bisnis ya. Klien itu adalah perusahaan asuransi. Nah, dalam metode treaty proporsional, misalnya perusahaan asuransi dan reseller sepakat membagi risiko. Katakanlah 60 perbanding 40. Jika nasabah klaim, ia tetap mendapat uang pertanggungan utuh, tapi pihak yang membayar klaim itu patungan sebesar 60% dari asuransi dan 40% dari residur. Perusahaan asuransi juga membayar premi, yaitu untuk pengalihan risiko ini, gitu, Kak Binda. Perlu diketahui juga ada beberapa jenis metode reasuransi di Indonesia. Selain treaty tadi, ada fakultatif di mana asuransi tidak wajib melimpahkan resiko. Ada juga falcu, fakultatif obligatory di mana asuransi bebas mengalihkan, tapi reasuradur wajib em, menerima. Dan yang terakhir ada pools, biasanya untuk asuransi beresiko tinggi seperti eh, penerbangan. Nah, jadi ternyata banyak jenisnya, itu beragam juga ya. Nah, lalu untuk Kak Fitri, apa sih perbedaan mendasar yang lain antara asuransi dan reasuransi ini selain kliennya yang B2B itu? Perbedaan utamanya ada pada segmentasi dan nasabah. eh, Nasabah dan komunikasinya. Asuransi umumnya menyasar segmen retail dan aktif beriklan, sementara Reasur fokus kepada perusahaan asuransi B2B dan tidak melakukan hal yang sama. Yang pasti, berdasarkan undang-undang, satu perusahaan tidak boleh menjalankan bisnis
asuransi dan reasuransi sekaligus. Wah, insight yang luar biasa ya, Kak. Jadi, reasuransi ini adalah dari tadi penjelasannya bisa disebut juga sebagai jaring pengaman finansial bagi industri asuransi sendiri. Wah, terima kasih banyak untuk Kak Nur Fitri dan juga Kak Lola atas penjelasannya. Oke, Baik, Winda. Sama-sama, Winda. jadi mungkin pembahasan kita sampai sini aja. Dan terima kasih. Bye.